aku nih kok nggak punya bakat sih, aku nih kok nggak punya sesuatu yang menonjol di dalam diri misalnya. Halo, hai guys semuanya, sampai jumpa kembali bersama Miss Des. Setelah sekian purnama kita nggak jumpa ya. Dan hari ini di hari terakhir liburan ya kan, kalian yang masih sekolah lagi pada libur kan, dan besok ini harus masuk ya kan. Nah, dan baru ini juga Miss Des itu ada kesempatan untuk bikin video lagi setelah kemarin-kemarin tuh gabut bener-bener deh. Udah gabut, nggak gabut juga sih sebenarnya, banyak kerjaan juga, maksudnya banyak sesuatu yang harus dilakukan dan masih belum bisa konsen untuk bikin video. Nah, di kesempatan kali ini Miss Des kembali seneng banget buat berjumpa dengan kalian semua lagi gitu ya di konten kali ini di dalam segmen apa ini ya, Remi. Oke, Miss Des kali ini datang dalam konten Remi, dalam segmen Remi ya. Kali ini Miss Des mau bagi-bagi tips ke kalian dan juga mungkin bisa memotivasi kalian ya. Jadi hari ini Miss Des akan bahas tentang bagaimana cara mengenali potensi diri kamu. Nah, kenapa sih Miss Des membawa tema untuk bagaimana mengenali potensi diri gitu kan? Nah, karena sebentar lagi nih adik-adik ada pendaftaran untuk SNMPTN ya. SNMPTN untuk adik-adik yang ingin kuliah ya, melanjutkan kuliah khususnya di perguruan tinggi negeri. Dan ini Miss Des tuh beberapa hari ini tuh berjumpa dengan orang-orang atau adik-adik yang punya kegalauan kayak gitu untuk ngambil SNMPTN apa enggak ya, kemudian kalau misalnya ngambil mau pakai jurusan apa kayak gitu. Nah, dan salah satu kriteria ketika kita mau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri, kita kan harus tahu dulu ya jurusannya itu apa kayak gitu. Dan untuk menentukan jurusannya itu apa, kita harus tahu dulu potensi kita itu kayak gimana, di mana, bagaimana kan kayak gitu. Dan ini yang paling krusial banget, kalau kita nggak tahu diri kita itu siapa, bagaimana, kemampuan diri kita tuh kayak apa ya, gimana kita mau lanjut. Karena notabene ketika kalian mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan itu, kalian harus benar-benar menjalani jurusan yang sesuai dengan passion kalian masing-masing kayak gitu. Karena kalau kuliah itu kan sudah menjurus gitu loh. Udah kayak semacam gambaran karir kalian nanti, kalian mau jadi kayak gimana, mau seperti apa. Kalau di SMA itu kan kalian masih gamblang gitu ya, buat adik-adik yang di SMA mungkin masih gamblang dan kalian mempelajari banyak hal kayak gitu. Dan mungkin dari pengalaman kalian selama sekolah selama ini, kalian mungkin sudah mulai mengenali nih, oh aku nih jagonya di mana sih gitu, aku minatnya di mana sih, bakatnya kayak gimana kayak gitu. Nah, oke, kita mulai aja ya. Gimana sih caranya mengenali potensi diri kalian masing-masing apabila mungkin ada yang bingung. Bingungnya kayak gini, misalnya aku nih kok nggak punya bakat sih, aku nih kok nggak punya sesuatu yang menonjol di dalam diri misalnya seperti itu. Atau saking kerennya ya adik-adik jadi memiliki banyak pilihan gitu. Oh, aku merasa jago di A, di B, C, D, E, F, G, semuanya jago. Terus bingung mau milih jurusan yang kayak gimana kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Gimana sih caranya mengenali potensi diri kamu? Oke, jadi yang pertama untuk bisa mengenali potensi diri kalian adalah kalian harus punya niat dan membulatkan tekad untuk berubah. Loh, kenapa kok harus seperti ini? Nah, jadi adik-adik sebenarnya salah satu akar kenapa kok kita nggak bisa mengenali potensi diri kita itu adalah kita kurang menghargai diri ya. Dalam arti kita masih bermain-main di zona nyaman, melakukan sesuatu suka-suka aja, bukan karena suka loh ya, maksudnya secara passion enggak, tetapi suka-suka aja, pengen ini, pengen segala macam, sehingga tidak terarah. Ya, tidak terarah pada sesuatu hal yang benar-benar menunjukkan kemampuan diri kalian kayak gitu. Jadi kalian harus punya niat dulu dan bulatkan tekad untuk berubah, untuk bisa mencari tahu aku ini benar-benar menonjol di mana, di apa. Nah, meskipun ya setiap orang itu bisa jadi multi talent ya. Artinya kalian bisa di beberapa hal, tetapi di antara itu semua pasti ada satu hal yang menonjol. Maka kalian fokuskan diri untuk itu kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah kalian harus membuat daftar pencapaian. Loh, kenapa kok harus buat daftar pencapaian? Nah, biasanya nih ya, kita itu seringkali merasa nggak punya bakat atau iri dengan orang lain yang mungkin menonjol banget gitu loh, bakatnya itu langsung kelihatan, sedangkan kita itu masih abstrak kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus membuat daftar pencapaian untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita tentang hal-hal yang kita inginkan, kemudian kita sudah sanggup untuk mencapainya. Misalnya nih, oh aku pengen banget sih jadi juara OSN misalnya kayak gitu. Nah,
aku pengen banget ikut OSN. Nah, itu pencapaian kalian tuh sampai mana? Misalnya bisa lolos sampai 3 besar misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kalian juga bisa melihat oh ternyata aku punya bakat di bidang ini kayak gitu. Kemudian atau aku ingin nih lomba bulu tangkis, ternyata kalian menang dan lain sebagainya. Banyak hal ya, pencapaian-pencapaian yang menunjukkan minat dan bakat kalian masing-masing, dan itu coba kalian tulis, kalian list satu-satu apa yang kalian inginkan dan itu tercapai ya. Ingat, apa yang kalian inginkan dan sudah dapat kalian capai. Nah, itu kalian tuliskan. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini setelah kalian membuat daftar pencapaian-pencapaian itu, kalian harus tahu apa yang kalian sukai dan apa impian kalian sebenarnya, kayak gitu. Jadi setelah mungkin di SMA kalian tuh punya keinginan-keinginan kecil ya. Mungkin kalian punya keinginan kecil, misalnya mengikuti lomba A, B, C kayak gitu. Kemudian pencapaian kalian seperti apa? Kemudian kalian koreksi lagi, kalian kembalikan lagi ke diri kalian. Sebenarnya kalian itu menjalani tadi itu hal-hal yang sudah kalian capai itu atas dasar suka atau enggak gitu loh, atau hanya sekedar disuruh guru untuk mempertahankan prestasi doang dan lain sebagainya. Karena notabene gini loh teman-teman, aku pun punya temen ya yang dia tuh suka olimpiade, suka lomba-lomba segala macam, tapi passionnya dia itu sebenarnya itu bukan hal yang dia sukai gitu loh, hanya karena orang tuanya, hanya ingin membanggakan orang tuanya doang, bukan karena dia benar-benar menyukai hal itu gitu. Karena banyak banget ya sebenarnya alasan-alasan kita melakukan sesuatu, dan itu benar-benar harus kita pahami. Kita melakukan itu berdasarkan apa? Kita suka dan itu adalah jalan menuju impian kita atau tidak, kayak gitu ya. Jadi yang tiga tadi apa? Ketahui apa yang tentang apa yang kamu sukai, kemudian impian kamu tuh apa gitu. Oke, itu tadi. Kemudian kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini cukup krusial juga ya. Jadi kalau untuk mengenali potensi diri kamu itu apa, jangan membuat kemajuan atau pencapaian orang lain itu sebagai patokan dirimu. Ya, cukup kamu fokus pada dirimu sendiri. Misalnya kayak gini nih, kamu nih jago matematika, sedangkan temenmu jago fisika segala macam. Nah, kamu udah jago matematika, tapi misalnya kamu ikut lomba nih baru dapat 10 besar aja, sedangkan temenmu yang jago fisika dia bisa sampai juara 3 besar misalnya. Sedangkan di kelas kalian itu prestasinya itu tipis banget gitu. Seharusnya kan mungkin kita berpikir seharusnya kok bisa sih dia gini. Nah, jangan jadikan prestasi pencapaian orang lain, kemajuan orang lain itu sebagai patokan diri kamu. Kalau jadikan motivasi nggak apa-apa, maksudnya jangan dijadikan patokan sehingga kita membuat kita terintimidasi gitu loh. Jadi cukup fokus pada dirimu sendiri. Misalnya termotivasi oleh dia bisa juara 1, aku harus bisa. Stop sampai situ, kemudian berusaha fokus pada dirimu sendiri. Jangan sampai biasanya kita punya pikiran kok bisa sih dia kayak gitu, padahal tipis loh aku sama dia, kok bisa kayak gini sih, dia belajar pakai apa sih, dan akan timbul pikiran yang macam-macam pastinya. Nah, stop, nggak boleh kayak gitu. Kamu cukup fokus sama dirimu sendiri. Kalau jadikan dia motivasi, ya oke, dia bisa juara 1, aku pasti bisa. Nah, itu boleh gitu loh. Nggak usah mikir macam-macam, sehingga setelah aku ingin jadi juara seperti dia, fokus pada dirimu, belajar yang rajin, mengoreksi kembali perjalanan kamu selama ini sampai seperti apa kayak gitu. Dan jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Karena gini loh teman-teman, sebenarnya membandingkan diri itu tipis ya dengan motivasi. Terkadang kita bisa menilai itu untuk memotivasi diri, tapi padahal kenyataannya kita sedang membandingkan diri dengan orang lain, membuat kita terintimidasi sehingga melakukan segala sesuatu itu nggak ikhlas gitu loh akhirnya. Jadi nggak benar-benar tulus gitu loh, sehingga hasil yang kita dapatkan pun nggak akan baik. Nah, sehingga kita harus fokus dulu, kita maunya apa sih, yang kita lakukan itu apa sih, dan jangan jadikan pencapaian orang lain itu sebagai patokan kayak gitu. Cukup itu jadikan motivasi untuk kamu lebih fokus lagi ke dirimu sendiri kayak gitu. Oke, kemudian yang kelima ya, tadi yang keempat berarti ya. Yang kelima, coba kalian membuka diri terhadap pandangan-pandangan orang lain tentang kamu. Nah, tapi ini jangan disalahartikan ya. Jadi maksudnya membuka diri adalah kita mau menerima misalnya masukan-masukan atau mendengarkan orang lain, sebenarnya aku nih orangnya kayak gimana sih kayak gitu. Dan terkadang ya apa yang dikatakan orang lain itu membuat kita menyadari loh diri kita tuh kayak gimana. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat dari diri kita sendiri, itu orang lain bisa lihat. Terkadang seperti itu. Bukan berarti kalian harus mendengarkan semua apa yang orang lain katakan tentang kita ya, dan membuat kita stres, bukan yang seperti itu. Tetapi kita bisa dari pendapat orang lain tentang diri kita itu, kita bisa mengarahkan itu menuju potensi diri kita masing-masing kayak gitu. Kayak misalnya nih seorang pemain sepak bola dan segala macam, dia ketika
dia merasa kalau misalnya main itu udah bagus gitu, udah luar biasa, udah keren, tetapi sebenarnya ada orang lain yang bisa menilai dia itu, oh kamu kurang A, kurang B, kurang C, dan yang bisa menilai itu bukan hanya penonton ya, tetapi siapa? Pelatih ya. Nah, dan kita juga membutuhkan itu teman-teman. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi pelatih buat diri kita, sehingga mereka dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat terhadap diri kita. Dan sekali lagi, jangan dijadikan itu sebagai dasar yang harus dan dipatok kayak gitu ya. Artinya kalian harus bijaksana sendiri untuk memilah-milah. Jangan sampai perkataan itu akan menjadi membuat kalian semakin insecure misalnya. Jadi kalian harus pintar-pintar dan pandai-pandai mengolah itu sendiri, membuka diri, tetapi kita juga harus pintar dan cerdas untuk memilah informasi yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, oke, setelah kita mau membuka diri untuk menerima pendapat orang lain terhadap diri kita, pasti yang kita temukan itu apa sih? Kita akan menemukan kelebihan diri kita tuh apa di mata orang lain, tapi selain itu kita juga menemukan kekurangan diri gitu kan. Jadi misalnya nih, kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh ego, kita tuh arogan. Biasanya orang yang ego, arogan itu terkadang merasa dirinya sudah benar gitu ya, udah jalan tuh di jalan yang benar, tapi padahal seringkali itu tampak di mata orang lain. Nah, itu mungkin teman-teman. Jadi dengan kita membuka diri terhadap orang lain itu, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan diri, dan kita harus, selain mengenali itu, kita harus juga bisa menerima. Kalau menerima kelebihan, saya yakin semua orang pasti bisa ya. Kalau menerima kelebihan itu ada sesuatu yang membanggakan dan pasti diterima. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kekurangan, teman-teman. Nah, jadi kita harus mau ya menerima kekurangan dan kelebihan kita itu kayak gimana untuk bisa memperbaiki. Sebenarnya sesuatu yang menonjol terhadap diri kita itu apa yang perlu kita kembangkan, dan juga apa yang dalam diri kita itu yang perlu kita kurangi seperti itu. Nah, kalau sudah kita mampu untuk mengenali dan menerima kelebihan dan kekurangan diri, sekarang kita sudah bisa nih menentukan apa sih tujuanmu ya. Kita sudah mulai menentukan tujuanmu itu apa kayak gitu. Misalnya tadi kan Miss D tuh sempat ngomong ya di awal-awal di depan-depan tadi, misalnya kalian punya bakat, yang merasa punya bakat itu banyak. Aku tuh bisa A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Aku bisa semua kayak gitu. Nah, tapi sudah mulai terfokus dari evaluasi dari yang pertama tadi ya, dari mana kita mau membuka diri untuk berubah ya, untuk mau dan minat untuk berubah, sampai kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Pada akhirnya kita bisa mulai memfokuskan potensi diri kita dan menentukan tujuan, arah tujuan perjalanan kalian itu mau kemana kayak gitu. Dan itu harus disertai evaluasi diri yang kuat banget gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah menentukan tujuan tadi, yang ke-8 adalah kalian harus berani mencoba, berani berbeda, dan jangan takut gagal. Nah, misalnya nih teman-teman ya, dari terkadang ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita jalani itu di mata orang lain itu berbeda kayak gitu. Oh, misalnya si A sebenarnya dia tuh jago di musik misalnya, jago di musik, tapi menurut orang lain, oh kamu lebih bagus menjadi seorang guru karena kamu adalah tutor yang baik misalnya, seperti itu. Nah, terkadang pandangan orang lain dan diri kita itu berbeda. Tetapi ingat teman-teman, orang lain berpendapat untuk bisa menjadikan itu motivasi buat diri kita itu baik, tetapi kembali lagi yang memutuskan itu adalah diri kalian. Nah, kalau misalnya kalian memang benar-benar lebih yakin kalian mau menjadi pelaku, dari contohnya Miss D tadi ya, misalnya kalian lebih yakin untuk menjadi seorang musisi misalnya kayak gitu, dan kalian meskipun berbeda pendapatnya dengan orang lain, tetapi kalian menganggap itu baik untuk diri kalian, ya udah lakukan aja, berani coba, berani berbeda, dan jangan takut gagal kayak gitu, asal disertai dengan tanggung jawab gitu ya. Kemudian next yang ke-9, kalian harus memiliki motivasi diri yang kuat dan komitmen. Setelah kita memutuskan arah tujuan kita kemana, kemudian kita mencoba itu, kita memutuskan untuk menjalani itu, semua harus dilakukan dengan tanggung jawab, sehingga didasari oleh motivasi yang kuat dan komitmen untuk menjaga apa yang kita jalani itu ya. Jadi di situ artinya kalian sudah mulai memahami potensi kalian itu kayak gimana, sehingga kalau udah tahu nih, oh potensi diriku di sini nih, aku akan bisa berkembang menjadi lebih baik ketika aku berada di sini kayak gitu, maka kalian harus menjalani itu dengan komitmen yang bagus juga, yang baik juga. Nantinya setelah aku memutuskan menjalani ini, aku harus seperti apa kayak gitu, itu sudah mulai kalian pikirkan. Sehingga kalian yang terakhir adalah
untuk menjaga itu dengan baik ya, apa yang sudah kalian lakukan, kalian jalani, kalian capai, kalian coba bertanggung jawab dan berkomitmen tentang keputusan kalian itu, kalian harus memiliki ini nih yang paling penting, harus memiliki lingkungan positif yang bisa membuat diri kalian berkembang, teman-teman ya. Jadi mungkin lingkungan yang positif itu artinya kalian berada di kumpulan orang-orang yang mengerti siapa diri kalian, yang menyayangi kalian, yang bisa mengerti kalian bahwa kalian itu mampu dan sanggup untuk mengembangkan diri di situ. Karena apa, teman-teman? Ketika kita menjalani sesuatu, kita butuh lingkungan positif untuk membuat kita terus berpikiran positif, terus berbenah ya. Jadi sekalipun ada orang yang mengkritisi kita, tetapi kritik itu bisa membangun dan membuat kita lebih berkembang, itu baik. Jangan sampai kalian berada di lingkungan yang hanya untuk memprovokasi dan mengintimidasi kalian aja dan tidak membuat kalian berkembang sama sekali, hanya sekedar menjatuhkan mental kita. Jangan kayak gitu. Maka kita harus benar-benar pandai untuk bergaul ya, memilih lingkungan untuk belajar dan bergaul dengan baik. Nah, itu tadi dia teman-teman tips-tips untuk mengenali potensi diri kita masing-masing, bagaimana nanti kita menjalani kehidupan kedepannya. Dan selamat belajar ya buat adik-adik, khususnya yang kelas 12. Bentar lagi kalian juga akan ujian akhir, kemudian kalian lulus dan menentukan kemana kalian akan lanjut. Mau kalian mau kuliah ataupun kalian mau bekerja, selagi itu adalah sesuatu hal yang kalian sukai, kalian bisa pertanggungjawabkan dengan komitmen yang baik, maka hasilnya akan, saya pastikan itu akan baik. Sekalipun kalian melakukan sesuatu yang luar biasa, mungkin terlihat hasilnya dan pencapaiannya luar biasa, tetapi kalian tidak menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, maka itu akan sia-sia juga hasilnya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan terus berjuang ya. Oke, dadah. Halo teman-teman, jangan lupa ya buat dukung terus channel aku, subscribe, like, share ke teman-teman kamu, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat ya.